Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Hari ini adalah festival musim gugur, jadi marilah kita bersorak-sorai. Allah menciptakan matahari dan bulan untuk mengatur musim-musim, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan di berbagai festival. Dan tujuan lain pengaturan musim yaitu agar kita bisa beristirahat, dapat menikmati kasih-Nya. Hal ini sangatlah berharga karena semua manusia dapat berkumpul bersama keluarga. Jadi, marilah kita bersorak-sorai, karena Tuhan adalah yang penuh dengan kasih sayang. Dan bukan hanya kita saja yang dapat merasakan kasih dari Bapa dan Tuhan, karena cinta mereka adalah yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini mengingatkan saya di suatu malam, Tuhan menyatakan diri-Nya kepada murid-murid, yaitu di Laut Tiberias, di saat para murid tidak mendapatkan ikan. Lalu Tuhan berkata sesuatu kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan ikan. Tuhan telah menyiapkan roti, ikan, dan api bagi mereka. Di saat mereka lapar dan kedinginan, Tuhan telah menyiapkan apa yang mereka butuhkan di pantai tersebut. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Itu adalah sebuah penampakan yang penuh cinta. Bukan karena Dia ingin menunjukkan kuasa-Nya, namun ingin memberitahukan pada para murid bahwa Tuhan yang bangkit sangat mengetahui akan kebutuhan mereka dan sangat memperhatikan mereka. Tuhan tidak menyalahkan akan iman mereka atau bertanya mengapa mereka kehilangan iman. Sebaliknya, Dia melakukan tanda lain di depan mereka. Tuhan tidaklah berubah. Dia dapat melakukan mujizat di bumi, dan setelah kebangkitannya, Dia tidak meninggalkan mereka. Dia selalu tinggal di sisi murid-murid-Nya, dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang dapat mendukung mereka, yang dapat menyediakan kebutuhan mereka, dan yang dapat merawat mereka. Tuhan adalah yang begitu lemah lembut dan yang hangat seperti sebelumnya. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu pujian bersama-sama denganmu yang ada dalam buku lagu pujian ke-19, Di Pantai Tiberias. Di tepi pantai Tiberias, Dia bangkit nyatakan diri. Di tepi pantai sedia barbeque, ada ikan, roti kasih-Nya. Tuhan, Kau tahu ku ngasihi-Mu, walau ku gagal dan lemah. Mohon Roh Kudus kuatkan jiwaku, mengasihi-Mu hingga akhir. Saat menyanyikan lagu pujian ini, hati saya merasa begitu hangat. Saya berpikir bahwa saya telah melalui banyak malam yang sepi bersama dengan Tuhan. Suatu saat, saya berada di sebuah taman. Pada saat itu kondisi saya kurang tidur, telah sekian malam, dan saya ada berdoa dan mendekat kepada-Nya. Seringkali Dia menampakkan diri di dalam hatiku. Dia menguatkan dan menyemangatiku. Tuhan adalah yang sangat lembut, dan Dia tahu akan kebutuhan saya. Saya ingat sewaktu saya tinggal di Saikung selama 1 tahun, saya kurang tidur karena saya banyak memikirkan hal apa yang harus saya lakukan di hari-hari mendatang. Namun Tuhan menggerakkan saya dan membimbing saya untuk bagaimana melayani Dia dalam beberapa hari mendatang. Betapa indahnya, karena pada malam itu Tuhan memberikan kata-kata pada saya, agar saya tahu bahwa saya harus pergi untuk melayani Dia dan memuliakan Dia di wilayah Kowloon Timur. Tuhan adalah yang nyata, dan kita dapat mengalami Dia. Saya yakin bahwa kamu semua pasti memiliki banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia benar-benar memiliki kasih pribadi terhadap kita semua. Di beberapa hari mendatang, kita akan dapat lebih dalam lagi mengalami Dia. Dia akan terus menyatakan pada roh kita. Dia akan membimbing kita untuk berjalan di depan. Yang harus kita lakukan adalah lebih lagi mendekat padanya dan berseru padanya. Dia akan berbicara kepada kita.
Dan tidak peduli seberapa besarnya kebutuhan kita, atau berapa banyaknya badai dan gelombang dalam beberapa hari mendatang, Tuhan yang bangkit akan memeluk kita. Dia akan memegang tangan kita untuk melewatinya. Dia akan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang lembut ini akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Di tepi pantai Tiberias, Dia bangkit nyatakan diri. Di tepi pantai sedia barbeque, ada ikan roti kasihnya. Tuhan, Kau tahu ku ngasihi-Mu, walau ku gagal dan lemah. Mohon Roh Kudus kuatkan jiwaku, mengasihi-Mu hingga akhir. Setelah menyanyikan lagu pujian ini, saya ingin menyembah bersama-sama denganmu. Kamu juga dapat menenangkan diri dan memberi respon kepada Tuhan, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang penuh dengan nyanyian dan penyembahan di setiap harinya. Kita tidak hanya melakukannya di pagi hari saja, namun di sepanjang hari pun kita dapat menyanyikan lagu pujian dan menyembah. Tuhan, saya bersyukur atas kemunculan kasih-Mu yang lagi dan lagi. Kau telah mendukung kami dan memberitahu kami bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, namun Kau akan memelihara kami. Betapa berharganya, karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit, dan Engkau adalah yang maha kuasa. Kau telah mengalahkan iblis. Ya Tuhan, mohon Kau membantu kami untuk tidak takut dan tidak khawatir, dapat terbebas dari kekhawatiran di masa mendatang, karena Engkau akan menuntun kami untuk menjadi lebih mulia. Dan suatu hari, kami akan diangkat untuk bertemu-Mu dalam awan-awan. Tuhan, hidup kami benar-benar penuh dengan pengharapan. Bantulah kami agar memiliki iman untuk hari-hari yang akan datang, untuk mengalami penampakan-Mu yang lembut, lagi dan lagi, untuk membangun persekutuan yang mendalam dengan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami akan bertatapan muka dengan-Mu, begitu mulianya. Saya ingin berbagi denganmu tentang mujizat terakhir dalam Injil Yohanes ini, yaitu mujizat yang dilakukan Tuhan setelah kebangkitannya. Beberapa komentator berpikir bahwa terdapat 7 mujizat yang ada dalam Injil Yohanes. Itu adalah tanda-tanda sebelum penyaliban Tuhan. Dan benar-benar terdapat 7 mujizat yang ada dalam Injil Yohanes. Namun setelah penyaliban Tuhan, saya yakin bahwa kamu semua akan setuju dengan saya, yaitu bahwa hanya terdapat 1 mujizat saja. Oleh karena itu, jika kamu menambahkan semuanya, maka terdapat 8 mujizat yang ada dalam Injil Yohanes ini. Jadi, apakah mujizat yang ke-8 ini? Setelah beberapa waktu dari kebangkitan Yesus, para murid sedikit putus asa. Jadi mereka memutuskan untuk menangkap ikan. Bisa jadi karena mereka khawatir akan kehidupan mereka. Namun pada malam itu, mereka tidak mendapatkan ikan. Di antara mereka, ada beberapa nelayan yang profesional. Tapi tetap saja pada malam itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Fajar telah menyingsing. Ada seorang manusia di tepi pantai, dan dia adalah Tuhan. Dia menyuruh mereka agar menebarkan jala ke sisi kanan perahu, dan mereka mendengarkan dia. Namun, tanpa mengetahui bahwa manusia tersebut adalah Tuhan. Lalu mereka menebarkan jalanya, dan mereka mendapat ikan sebanyak 153 ekor ikan. Sesungguhnya, jumlah itu begitu banyak. Bahkan, para nelayan sekalipun tidak pernah mendapatkan jumlah yang segitu banyak sekaligus. Dan ada juga ikan-ikan yang besar. Namun untuk tangkapan yang bagus ini, jala mereka tetap tidak sobek. Nyataannya, beberapa murid pernah mengalami tanda yang sama saat menangkap ikan. Oleh karena itu, ini adalah tanda yang kedua kalinya. Beberapa murid sangatlah pintar. Mereka tahu bahwa orang itu adalah Tuhan. Setelah tanda ini terjadi,
Ada banyak hal indah yang terjadi di Galilea, dan hal itu sangatlah menyentuh. Marilah kita membaca beberapa ayat dari mujizat ini, dan itu dicatat dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai 14. Dan saya harap kamu dapat menyelesaikan keseluruhan pasal, karena ada banyak hal yang diprakarsai oleh tanda ini, dan yang sangat layak untuk kita renungkan dan untuk kita nikmati. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Di masa tuanya, Yohanes menulis Injil Yohanes ini. Itu adalah malam yang tak terlupakan yang dialaminya. Tercatat, ada sekitar 10 kali penampakan Tuhan, dan Yohanes tidak memilih semuanya. Saya yakin bahwa penampakan Tuhan yang satu ini sangatlah berarti bagi Yohanes. Setelah membaca ayat-ayat ini, ada satu hal yang mengharukan hati saya saat membacanya, yaitu dalam ayat ke-5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Saya yakin bahwa Tuhan tahu betul mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Jika tidak, dia tidak akan menyiapkan api arang, roti, dan ikan. Dan itu telah dihidangkan untuk sarapan mereka. Saya merasa bahwa suasana itu sangatlah hangat, penuh dengan dukungan. Awalnya mereka pergi menangkap ikan, dan mungkin saja mereka mengalami kesulitan hidup. Dan mereka bingung tentang masa depan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Sepertinya mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jika ini bukan kehendak Tuhan, maka semuanya akan sia-sia, sama sekali tidak berhasil. Perkataan pertama yang Tuhan katakan kepada mereka sama sekali tidak menyalahkan mereka. "Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu pergi menangkap ikan?" Dia tidak mengatakan itu. Sebaliknya, dia memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Hal ini sangat mengharukan hati saya. Tuhan tidak hanya peduli akan kebutuhan rohani saya, namun dia juga mengetahui akan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan saya. Saya ingat, saat saya mula-mula melayani di gereja dengan sepenuh waktu, kehidupan saya tidaklah mudah. Namun Tuhan begitu berlimpah. Dia menyediakan dengan cukup dan tepat pada waktunya. Saya benar-benar mengalami Tuhan yang bangkit dan yang peduli dengan kehidupan saya, yang peduli dengan keluarga saya. Saya tidak perlu khawatir karena saya memiliki Tuhan yang bangkit, yang hidup bersama-sama dengan saya. Saya bisa begitu riang karena saya bisa menyerahkan semua kekhawatiranku padanya.
Dia akan bertanggung jawab atas hidupku hingga akhir. Dan terakhir, saya ingin membagikan di ayat ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Kamu dapat melihat sebuah gambaran di mana Tuhan membawa roti kepada para murid untuk dimakan. Sekali lagi, hal ini sangat menyentuh hati saya. Tuhan memecahkan roti dan memberikannya kepada para murid. Demiku dia datang dan menjadi seorang manusia, dengan mengambil rupa seorang hamba, dan akhirnya demiku dia dipaku di kayu salib. Dia diremukkan dan mencurahkan darahnya, agar dosa-dosaku diampuni. Saya yakin bahwa para murid kembali mengambil roti dari tangan Tuhan. Pastilah hal itu sangat menyentuh, karena Yohanes sendiri juga sangat tersentuh. Di masa tuanya, Yohanes juga masih mengingat adegan ini dengan baik. Dia masih menulisnya dengan begitu rinci. Tuhan mengambil roti itu dan memberikannya kepada mereka. Saya yakin bahwa saya dan saudari tidak akan pernah bisa melupakan akan kasih Tuhan yang rela mati untuk kita. Dia benar-benar mengabdikan dirinya untuk kita. Dia mau memberikan hidupnya agar kita dapat kembali ke hadapan Bapa, untuk menikmati kasih Bapa. Dia juga menebus kita dengan menggunakan darahnya yang berharga. Betapa berharganya, karena kedelapan mujizat ini berakhir dengan pemandangan ini. Dia mati, namun dia juga bangkit. Dia berjalan bersama kita di setiap hari. Betapa dia ingin agar kita hidup dengannya dari pagi hingga malam, dan bahkan di sepanjang hari. Semoga Tuhan memberkati kita, sehingga kita dapat dengan mendalam menikmati kasih dari Sang Kekasih yang telah bangkit, untuk dapat mengalami dan menikmati Dia di setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.